Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya. Ini PDIP enggan koalisi dengan parpol doyan impor ya. Kalau dibalas partai koruptor, bansos gimana? Ini menjadi catatan penting bagi kita. Siapa partai yang mana yang memainkan dana bansos yang dikorupsi ya. Publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Tetapi di satu sisi komentar-komentar si Hasto ini tidak perlu kita ungkap ke publik seperti ini begitu kan. Kalau memang dia tidak mau berkolaborasi, berkoalisi ya, mengapa harus mengatakan seperti itu begitu kan? Tidak layak, menurut saya pribadi tidak layak si Hasto mengatakan seperti itu begitu kan. Jadi etika politik itu harus dibangun bersama-sama begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen, PDIP enggan koalisi dengan parpol doyan impor, kalau dibalas partai koruptor bansos gimana? Ini Menteri Perdagangan dari partai mana? Ini impor beras, impor gula, impor lain-lainnya. Ya tentu mungkin ya kritikan itu ke Partai Nasdem, tapi yang kena itu dua, entah presiden, entah dari Menteri Perdagangan begitu kan. Itulah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita bahwa seolah-olah Hasto ini mengkritik ya tidak melihat timbal baliknya begitu kan. Partai lain yang nggak mau koalisi dengan yang suka korupsi. Sekarang saya mau tanya, kalau Golkar Demokrat berkuasa, PDIP alangkah bagusnya. Tapi ya begitu berkuasa lebih parah dari yang lalu, itu namanya menggonggong minta tulang. Udah dapat diam sungguh ini. PDIP itu partai paling bersih, kata si Lalat. Tidak ada via menteri yang visi petugas partai. Ya betul bahwa yang ada itu adalah visi para presiden begitu kan. Dalam artian ya tanpa persetujuan presiden tidak mungkin menteri itu impor begitu kan. Karena kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Kalau dia mengkritik menteri pertanian ya tentu ini jelas yang mengarah itu adalah Partai Nasdem begitu kan. Tetapi yang kena itu Pak Jokowi begitu kan. Partai gorong bin rampok. Partai lain juga males koalisi sama parpol yang doyan korupsi ini. Baru tahu kalau partai bisa impor. Ya bisa jadi seperti itu. Inilah politik kita begitu kan. Ada pro dan ada yang kontra begitu. Bahkan PDIP ini macam mana ya? Apa nggak sadar kalau dia mimpin negara ini masih mau cari kambing hitam? Ya namanya politisasi, namanya politik ya seperti itu begitu. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan begitu kan? Ya pada hakikatnya politik itu adalah dinamis begitu. Yang mau koalisi sama partai koruptor siapa? Paling PSI. Ya banyak juga sebenarnya sih begitu kan. Walaupun ya paling banyak misalnya dalam hal koruptor di partai PDIP, tapi partai PDIP itu ya bisa kehebatannya bisa mengusung satu tiket untuk menjadi calon presiden begitu. Bahkan ya apakah partai doyan impor enggan berkoalisi dengan partai korupsi bansos ini? Pasti ngamuk-ngamuk. Jangan lagi negeri ini dikuasai partai koruptor buat susah rakyat. Ini banyak sekali. Haha, jadi pengen ketawa ya, takut dosa. Celakanya manusia itu apa? Kalau mereka tidak mau banyak mengaca diri dan terus mengabaikan nilai-nilai kepantasan diri ini. Haha, mau pemilu ngomong enakkah kuasa pada lupa rakyat dan agamanya alias enggak takut Tuhan ya. Yang namanya demokrasi ya, ada yang namanya demokrasi pasti akan melakukan intimidasi seperti itu dari kata-katanya begitu kan. Apalagi hari ini Ferdinand masuk kepada Partai Gerindra. Apakah itu menjadi lawan-lawan mereka begitu kan ya. Sama pembuai semua parpol ini sok paling benar, haram pilih partai korupsi. Beras bansos ya bisa jadi begitu kan. Karena ya dari partai apa yang korupsi bansos ya tahu sendiri lah, publik bisa menilai sendiri seperti apa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini cukup menarik ya. PDIP enggan koalisi dengan parpol yang doyan impor, kalau dibalas partai koruptor bansos gimana? Dikutip dari Gelora ya, pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto yang mengaku enggan berkoalisi dengan partai politik yang doyan impor dianggap tidak tepat jika diarahkan ke menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Bahkan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan menteri merupakan pembantu Presiden Joko Widodo, apalagi tidak ada visi misi menteri, melainkan hanya pada visi misi presiden. Untuk itu kebijakan impor merupakan kebijakan dari Presiden Jokowi. Betul begitu kan?
ini merupakan kebijakan Pak Jokowi ya, dalam artian tanpa persetujuan Pak Jokowi ya tidak mungkin untuk itu bisa diimpor kan seperti itu logika kita begitu kan. Bahkan di sini disebutkan bahwa itu merupakan kebijakan Jokowi begitu. Itu langkah yang baik sebenarnya ya ketika ada orang-orang ya misalnya Hasto mengkritik Pak Jokowi misalnya. Tetapi di satu sisi yang dikritik itu adalah ya misalnya Partai Nasdem dikritik di kementerian itu misalnya bahwa seolah-olah mempermalukan diri sendiri begitu kan. Seolah-olah semua apapun yang dikritik Hasto itu mengarah kepada Pak Jokowi begitu kan. Itu kan pada hakikatnya itu kan mempermalukan diri sendiri begitu kan. Bagi kami ya saya rasa tidak seperti itu secara etika kita begitu kan. Itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya lemah karena tidak ada kemampuan untuk mengelola atau mengkritik lawan-lawannya dengan cara-cara yang narasi-narasi yang baik begitu kan. Bahkan dia disebutkan tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Jadi Hasto keliru, masa sekelas sekjen nggak ngerti begitu. Aneh dan lucu aja, ujar Muslim kepada kantor berita. Muslim pun menilai jika tuduhan Hasto diarahkan kepada Partai Nasdem nantinya akan ada balasan dari Nasdem bahwa PDIP dianggap sebagai partai koruptor bansos. Mengingat petinggi PDIP yakni Julia Peter Batubara terjerat kasus korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK saat menjabat sebagai Menteri Sosial atau Mensos. Bahkan narasi partai doyan impor yang dituduhkan oleh PDIP dan ke Nasdem, kalau dibalas Nasdem dengan partai koruptor bansos gimana dong? Malu kan nanti PDIP katanya klaim partai wong cilik, kok jatah wong cilik dalam bentuk bansos saja diembat juga. Kan PDIP juga jadi bulan-bulanan kan, pungkas Muslim, betul begitu kan. Semua apapun menurut saya kita harus membangun narasi-narasi yang baik, apalagi ya Partai Nasdem itu bagian dari menteri dari Partai Nasdem itu bagian dari Pak Jokowi juga begitu kan. Pemerintahan Jokowi ya mau tidak mau kalau dikritik pemerintahannya, kalau dikritik menterinya seolah-olah juga sama Pak Jokowi juga kena. Kan seperti itu logika kita begitu. Tapi itulah politik begitu kan. Ada ada sesuatu yang dimainkan dalam strategi untuk bermanuver kemana-mana begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi perlu dicatat bahwa demokrasi kita itu sebenarnya sudah dicederai dengan berbagai hal begitu. Dicederai dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali begitu kan. Apalagi di belakang itu ada para buzzer-buzzer dan cebong-cebong itu begitu. Karena pada hakikatnya yang doyan korupsi siapa begitu kan. Itu kan korupsi sebanyak ini ya, sebanyak bansos ini ya bisa dikorupsi begitu. Itu kan padahal untuk rakyat miskin begitu kan. Kalau ini memang terjadi ya wallahu a'lam begitu kan. Negara kita hancur begitu. Apalagi si Hasto ini menurut saya pribadi tidak melihat kritikan itu kepada siapa begitu kan. Yang penting dia kritik sana sini ya, pada tahu-taunya diri sendiri yang malu begitu. Diri sendirilah yang kemudian punya kena dampaknya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi ya sebagai Hasto pribadi yang mengkritik boleh-boleh aja. Tetapi perlu diingat kritikan itu jangan sampai ya menyinggung terhadap junjungannya juga begitu kan. Karena menurut saya pribadi dikritik dari di Partai Nasdem dibalas oleh Partai PDIP, kemudian saling membalas, itu mempercontohkan atau mempertontonkan demokrasi hari ini begitu kan. Dulu menjadi kawan saat mengusung Pilpres 2014 dan 2019 menjadi kawan begitu. Sekarang menjadi lawan. Itulah politik, bisa dinamis bisa tidak. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.